Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa keberkahan dan keredoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini kita membahas tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sad ayat 34 yang berbunyi, walaqad qatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dalam konteks ayat tersebut, maka konten kali ini memberikan suatu pelajaran bagi kita, di mana Nabi Sulaiman alaihi salam sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang sangat luar biasa. Sahabat Buya Helmi, siapa tidak kenal dengan Nabi Sulaiman alaihi salam? Dia adalah seorang nabi yang mempunyai mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Dia dapat menguasai bahasa binatang, dia dapat menaklukkan jin, dia dapat menaklukkan angin, dan seluruh ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah dapat dikuasainya. Lantas dalam konten kali ini membahas ada salah satu jin yang telah mengalahkan Nabi Sulaiman alaihissalam dan telah mencumbui atau bersetubuh dengan para istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui dalam konten yang Al-Fakhir bahas yang lalu, bahwa istri Nabi Sulaiman alaihissalam ada 99 orang atau 700 orang menurut kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 99 sampai 100 orang. Lantas mengapa ada jin yang bisa taklukkan dan mengalahkan Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan kekuatannya, kehilangan diambil mukjizatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu siapa bangsa jin yang berani mencumbui, mensetubui para istri, 99 istri Nabi Sulaiman alaihissalam atau 100 istri Nabi Sulaiman alaihissalam saat itu? Bentuknya bagaimana dan wujudnya apa dan siapa namanya?
Untuk daripada itu, konten kali ini membahas tentang permasalahan itu, dan tonton hingga akhir agar tidak gagal paham dan tidak kita sesat dalam mendengarkan konten kali ini. Sahabat Buya Helmi, peristiwa di mana jin menggauli semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam bermula ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membangun Baitul Maqdis. Kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abu Arubah dari Qatadah. Diceritakan Nabi Sulaiman alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membangun Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh terdengar suara saat pembangunannya, apakah itu suara besi ataupun suara batu. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berusaha membangun Baitul Maqdis yang Allah perintahkan, namun Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mampu dengan syarat tidak boleh terdengar suara berisik dari beradunya besi-besi atau batu-batu tersebut. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kemudian ada seorang yang mengatakan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam bahwa sesungguhnya ada suatu makhluk Allah yang mampu membangun Baitul Maqdis tanpa terdengar bunyi besi selama membangun, yaitu makhluk itu dinamakan dari golongan bangsa jin yang tinggal di laut, di tengah laut. Sahabat Buya Helmi, jin itu bernama Syakir. Jin itu sifatnya licik dan tabiatnya sangat jahat si Syakir ini. Sahabat Buya Helmi, maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun mencari kebenaran tempat tinggal jin Syakir itu di tepi laut, di tengah tepi laut, di mana jin tersebut tinggal. Akan tetapi dalam tinggalnya jin tersebut ada sebuah mata air yang biasanya jin datang itu seminggu sekali untuk minum air tersebut. Nabi Sulaiman alaihi salam menguras habis air tersebut, dan Nabi Sulaiman alaihi salam mengganti air tersebut dengan khamar. Sahabat Buya Helmi, ternyata air sumur yang ditemuinya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sudah diganti dengan air yang membabukkan, yaitu air khamar. Tatkala jin Syakir datang untuk minum air tersebut, lalu jin Syakir berkata, sesungguhnya airmu, maksudnya mu itu Sulaiman, ini adalah suatu minuman yang paling baik. Hanya saja engkau akan membuat orang yang meminumnya itu, yang aturannya sabar, menjadi mabuk dan membuat orang bodoh makin bertambah kebodohannya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, setelah meminum jin Syakir itu, kemudian seminggu kemudian jin Syakir itu datang dengan suatu perkataan yang sama, yaitu minuman yang paling baik. Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk dan membuat orang yang bodoh akan menjadi bodoh. Kemudian diperlihatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala bertemu dengan jin Syakir, Nabi Sulaiman memperlihatkan cincin. Kemudian Nabi Sulaiman menaruh cincin tersebut di tulang belikat jin Syakir, sehingga jin Syakir itu lumpuh dan tunduk kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, tatkala jin Syakir itu tunduk kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam membawanya ke singgasana kerajaannya
Kemudian Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh berbunyi sesuatu, baik itu bunyi besi ataupun apapun. Dan jin syakir itu menyanggupinya apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan syarat apapun. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, jin syakir pun lalu memberi isyarat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk siap mengerjakannya, membangun Baitul Maqdis itu. Kemudian jin syakir mendatangkan, membawa telur burung hudhud. Tatkala induk burung hudhud, telur burung hudhud itu diletakkan di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika tatkala induk burung hudhud itu datang, ia hanya bisa berputar-putar di sekitar tempat kaca yang ditaruh di dalamnya telur anaknya itu, tapi burung hudhud tidak bisa mendekatinya karena terhalang oleh kaca. Burung itu hanya dapat melihat telur, tetapi tidak dapat mendekati itu telur. Lalu burung hudhud itu pergi, dan tak lama kemudian burung hudhud itu datang kembali dengan membawa sebuah intan, dan intan tersebut diletakkan pada kotak kaca, dan kotak kaca itu pecah sehingga burung hudhud itu dapat mengerami telur-telurnya. Sahabat Buya Helmi, setelah melihat kejadian itu, Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengambil intan dan menjadikan sebagai alat untuk memotong batu-batuan, besi-besian. Intan tersebut bisa digunakan memotong yang Nabiullah Sulaiman alaihissalam akan membangun bahan-bahan bangunan yang membangun suatu perintah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, timbul pertanyaan bagi kita. Kenapa Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang begitu sakti, mempunyai mukjizat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kesaktiannya itu tidak dapat membantu dan menolongnya tatkala jin syakir berani menggauli semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam yang berjumlah 99 atau 100 orang tersebut. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ternyata jin syakir itu sangat licik. Jin syakir itu sangat kejam dan jin syakir itu sangat jahat. Jin syakir itu mensetubuhi semua istri Nabi Sulaiman karena jin syakir itu berhasil mencuri cincin Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga istri Nabi Sulaiman alaihissalam yang berjumlah 100 orang tersebut digauli oleh jin syakir itu, dan diantaranya nama istri Nabi Sulaiman ada seorang istri yang dikenal dengan nama Jaradah. Ia sangat dicintai dan disayangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jaradah adalah seorang istri yang paling dipercaya oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam di antara semua istri-istri Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman alaihissalam hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya untuk berzinabah atau hendak membuang hajat, Nabi Sulaiman alaihissalam terlebih dahulu ia melepaskan cincinnya, maka tiada seorang pun yang dipercayanya oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam selain istri yang dia sayangi itu, yaitu yang bernama Jaradah. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melepaskan cincinnya itu kepada Jaradah. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke tempat buang air.
tidak lama kemudian muncullah setan jin yang wujudnya yang bernama, yang tadi Al-Fakir Buya Helmi bernama Syakir. Dia merubah bentuk wujud jinnya itu, menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu jin Syakir itu berkata, meminta kembalikanlah cincin itu. Sahabat Buya Helmi, karena Juraida istri kesayangan Nabi Sulaiman terkecoh dengan wujud perubahan jin Syakir itu, maka Jarada itu menganggap bahwa ia adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam suaminya, lalu diserahkan cincinnya itu. Lalu Jarada istri Sulaiman alaihissalam menyerahkan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat Buya Helmi, tatkala jin Syakir yang menyerupai Nabiullah Sulaiman alaihissalam pergi, maka Nabi Sulaiman alaihissalam datang dan meminta cincinnya kepada istri yang ia sayangi. Akan tetapi Jaradah menjawab, bukankah aku sudah memberi cincin yang engkau minta itu? Sahabat Buya Helmi mendengar jawaban istrinya itu tadi, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung pergi, seakan-akan seperti layang-layang yang terputus tanpa tujuan, tanpa arah, karena cincinnya telah diberikan istrinya kepada orang lain, yaitu jin Syakir yang menyerupai wujudnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejak saat itu pula kesaktian Nabi Sulaiman alaihissalam hilang. Kemudian jin Syakir merubah wujudnya menjadi Sulaiman, dan dia merupakan wujud dirinya Sulaiman. Datang jin Syakir itu ke tempat singgasana kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di singgasananya Nabi Sulaiman. Itulah ujian yang tergambarkan dalam surat As-Sad ayat 34 yang berbunyi, walaqad qatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyi jasadan summa anabat. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Syekh Muhammad bin Syahi As-Sawi dalam kitab An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat suatu ujian, yaitu kerajaan yang dirampas oleh jin tersebut oleh orang lain. Demikian itu karena dia pernah menikahi seorang wanita yang ia sukai, hanya saja wanita tersebut orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sahabat Buya Helmi, jin Syakir mengambil kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan menguasai seluruh kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah merampas kerajaan Nabi Sulaiman itu, bahkan bukan itu saja, jin Syakir yang menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam juga mencumbui, juga mensetubui istri-istri Nabi Sulaiman alaihissalam sebanyak 100 orang atau 99 orang dalam waktu 40 hari. Ini benar-benar Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kehilangan kesaktiannya. Setelah cincinnya dicuri, ternyata bukan hanya menggauli semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam, jin Syakir tersebut juga menguasai roda pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, akan tetapi kekuasaan jin Syakir yang mengambil alih kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam hanya berlangsung tak begitu lama, yaitu selama 40 hari lamanya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ada seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan
seperti Umar bin Khattab, lelaki itu bertanya kepada jin Syakir, karena jin Syakir memutuskan suatu permasalahan yang tidak adil dan sangat bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Lelaki itu bertanya kepada jin Syakir, wahai Nabiullah Sulaiman alaihi salam, karena laki-laki itu mencurigai bahwa dia adalah bukan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, bahkan wujudnya saja yang menyerupai Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sahabat laki-laki itu lalu bertanya kepada jin Syakir, wahai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, bagaimana jika salah seorang dari kami mengalami jinabah di suatu malam yang sangat dingin, lalu ia meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut Nabiullah Sulaiman alaihissalam pendapat dan hukumnya? Itu seorang laki-laki itu mengetes apakah dia benar-benar Nabi Sulaiman alaihissalam atau bukan. Sahabat Buya Helmi, jawabannya yaitu dia tidak berdosa dan tidak apa-apa, tidak mandi janabah. Dari jawaban jin Syakir yang menyerupai Nabiullah Sulaiman alaihissalam menjawab tidak, jawaban itu menambah kecurigaan 100% lelaki tersebut yang kekuatannya sama seperti Umar bin Khattab, bahwa itulah adalah bangsa jin yang menyamar sebagai Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, setelah laki-laki itu mengetahui bahwa itu bukan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kemudian laki-laki itu pergi. Tatkala laki-laki itu pergi, jin Syakir ketika menguasai kerajaan Nabi Sulaiman hanya 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa cincinnya berada di perut seekor ikan. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat petunjuk tersebut, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pergi ke ikan tersebut, lalu ditemukanlah cincin kemukjizatan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menaklukkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam menemukan cincin tersebut, kemudian Nabi Sulaiman berjalan, karisma, kemukjizatan, nur dari Allah Subhanahu wa taala kembali. Lalu burung yang bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, jin yang bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman pun diberikan suatu keistimewaan, bisa memanggil angin sebagai kendaraannya, dan angin itu tiba untuk menjemput dan dinaiki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah burung, makhluk jin tunduk lagi kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman alaihissalam pergi menuju ke kerajaan tempat jin Syakir mengambil singgasananya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menangkap, menaklukkan jin Syakir yang telah mencumbui istri-istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah jin Syakir itu takluk oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, jin Syakir ditangkap. Setelah ditangkap dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam menjatuhkan hukuman terhadap jin Syakir itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah peti besi, dan peti besi itu dicap, dikunci dengan setempel cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tidak bisa ada yang dapat membuka peti tersebut. Kemudian
peti besi itu yang di dalamnya terdapat jin syakir, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar dilemparkan ke dalam tengah laut. Hal ini pula bahwa telah ditunjukkan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum itu tidak ditunjukkan terhadap nabi-nabi yang terdahulu, apalagi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Sulaiman bisa memanggil angin dan bisa melebihi kerajaan-kerajaan apapun di muka bumi ini, karena dengan hakikat dan kehendak Allah yang diberikan kepada Allah sebagai mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah firmankan dalam surat As-Sad ayat 35 yang berbunyi, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Setelah kejadian itu, Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi, wahai Tuhanku, rabbighfirli, ampunilah aku, wahabli mulkan, dan anugerahkan kepadaku kerajaan, la yambaghi li ahadin, tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudah aku meninggal, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha memberi. Itulah doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa melebihi kerajaan dan memiliki suatu kerajaan dan bisa bercakap-cakap dengan jin dan bisa menaklukkan jin, menguasai angin dan binatang, kecuali hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah itu para nabi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat ataupun manusia biasa? Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dari uraian tersebut dapat kita petik suatu pelajaran bahwa Allah akan menguji seseorang hambanya, dan hambanya itu harus segera bertaubat kepada Allah, karena ujian yang Allah berikan, jika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan berikan suatu hidayah dan suatu limpahan nikmat yang luar biasa. Yang kedua, setiap kesalahan tanpa disadari ataupun kita sadari, mari segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe di YouTube Buya Helmi, sehingga Buya Helmi selalu menemani sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.